Dalam video yang kedua ini saya akan menampilkan data yang ada di dalam kategori fashion dari Tokopedia. Kompleksitas dari data fashion yang tidak dijumpai dalam kategori lain adalah adanya varian item. Maksudnya satu item memiliki beberapa varian. Saya buka salah satu contohnya ya, yang di Tokopedia. Produk ini memiliki beberapa varian di dalam ukuran, yaitu M, L, XL, dan seterusnya. Coba rekan-rekan perhatikan pada produk linknya yang di atas ini ya. Setiap kali saya memilih salah satu varian, misalkan L, produk linknya akan berbeda. Karena masing-masing varian memiliki produk link sendiri-sendiri, maka saya mengalami kesulitan untuk menyatukan datanya ya, karena pencatatan data terjual itu tidak berlaku untuk masing-masing varian, tetapi untuk produk secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa melihat berapa masing-masing penjualan dari tiap varian. Oleh karena itu, jika saya menemukan tipe produk yang memiliki varian, maka saya berusaha menyatukannya menjadi satu produk link saja. Dan masing-masing varian mungkin memiliki harga yang berbeda. Jadi dalam contoh ini, varian ukuran M itu berbeda dengan varian ukuran yang lain. Misalkan dengan L, ya L ini lebih mahal, XL lebih mahal lagi, dan S ini yang paling murah. Jadi nanti di dalam file Excel saya ada keterangan harganya mengambil varian yang mana. Ada 4 kategori fashion yang disediakan oleh Tokopedia. Yang pertama ini fashion anak, kemudian fashion muslim, kemudian yang ketiga fashion pria, dan yang terakhir fashion wanita. Dari 4 kategori tersebut, fashion anak memiliki rata-rata peningkatan penjualan per minggu yang paling rendah dari data yang saya kumpulkan di antara periode minggu pertama April 2020 sampai minggu kedua Desember 2020. Sedangkan yang tertinggi ada pada kategori fashion pria. Tapi ini masih kalah jauh dibandingkan dengan kategori dapur yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekali lagi saya tekankan bahwa peningkatan penjualan yang dicatat adalah berdasarkan kuantiti produk terjual, bukan dari jumlah rupiahnya. Saya kurang tahu pasti penyebabnya mengapa peningkatan penjualannya relatif rendah. Mungkin disebabkan turunnya daya beli akibat wabah coronavirus. Ya, tapi ini juga berlaku untuk kategori yang lain tentunya. Atau juga mungkin banyaknya merchant yang menjual barang yang sama dan juga harga yang kompetitif. Jadi pembelinya tidak terkonsentrasi di beberapa produk saja karena pilihannya banyak. Oke, sekarang kita langsung lihat saja ya data yang berhasil saya kumpulkan. Oh ya, bagi rekan-rekan yang belum pernah mendownload file yang dibahas dalam video saya dan yang ingin memilikinya, silakan kirim alamat email rekan-rekan ke alamat email yang saya cantumkan di dalam keterangan di bawah video ini. Nanti saya akan share folder yang berisi file tersebut dengan menggunakan alamat email yang rekan-rekan kirim. Kita lihat yang fashion anak dulu ya. Di sini terlihat dari kuantitinya, produk yang rata-rata sales per minggunya di atas 200 item tuh hanya satu. Ya, kategori buku di video pertama masih lebih bagus daripada kategori fashion anak. Jadi kategori ini relatif rendah ya. Di sini yang terendah 74 item rata-ratanya per minggu. Yang tertinggi di sini produknya adalah celana sunat atau kitan higienis. Dan yang omsetnya yang paling tinggi ini produk pakaian bayi. Ya, nanti rekan-rekan bisa lihat ya produk detailnya melalui produk link yang ada di dalam file Excelnya. Oke, itu saja untuk fashion anak.
Yang kedua, fashion muslim, penjualannya ya lumayan walaupun tidak begitu tinggi. Di sini ada yang omsetnya sampai 25 ya hampir 26 juta per minggu ya. Itu untuk produk sarung. Sedangkan yang tertinggi ini peci rajut, tapi karena harganya relatif murah ya, nggak nyampe 2000 satunya. Omsetnya tidak begitu besar, hanya 2.400.000-an. Di sini produk yang banyak saya catat di dalam top 20 itu sajadah ya. Walaupun tidak menempati peringkat pertama, tapi ini banyak produk sajadah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian produk kedua yang juga banyak ini tasbih digital. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama saja 5 buah. Oke, itu untuk fashion muslim. Dan yang berikutnya fashion pria, ini yang paling tinggi ya. Di sini omset yang tertinggi 63.400.000 per minggu. Lumayan besar sih. Ya, jadi sebulan bisa mencapai 240 juta. Nah, di dalam kategori fashion pria ini, produk yang paling banyak terjual itu kaos polos. Coba kita hitung ya berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sekitar 10 produk itu menjual kaos polos. Jadi kalau kita lihat di sini memang banyak merchant yang menjual produk yang sama dan juga harganya sangat kompetitif ya. Jadi pembeli memiliki banyak pilihan. Oke, yang terakhir ini fashion wanita. Ini yang terbaik kedua di dalam kategori fashion. Dalam kategori fashion wanita, penjualan rata-rata tertinggi bukan ini ya, bukan produk pakaian, tetapi vintage eyewear. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri ya produk apa itu, tapi yang pasti ini bukan pakaian. Dan yang kedua sampai dengan keempat ya, ini bukan produk pakaian ini. Sedangkan untuk produk pakaiannya yang banyak, yang mendominasi yaitu ini celana dalam wanita nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh sorry, ada 6. Dan omset yang tertinggi ini ada di dalam penjualan ini celana dalam wanita seamless ya. Dia rata-rata sales per minggunya 9 juta rupiah. Cukup banyak juga ya kalau dikalikan 1 bulan, jadi sekitar 36 juta. Oke, itu saja data yang berhasil saya kumpulkan di antara periode minggu pertama April tahun 2020 sampai minggu kedua Desember 2020. Oh ya, nanti rekan-rekan perlu lihat ini ya, waktu pengambilan data itu tidak semua berawal di minggu pertama bulan April. Tapi yang pasti produk yang tercantum di sini minimal memiliki umur 20 minggu. Oke, sekian saja, terima kasih.